Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Maulana, NIM 1816030050, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama yaitu pengertian dari aspek manajemen. Aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha. Karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan tanpa didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak mungkin akan mengalami kegagalan. Baik menyangkut masalah SDM maupun menyangkut rencana perusahaan secara keseluruhan haruslah disusun sesuai dengan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai jika memenuhi kaidah-kaidah atau tahapan dalam proses manajemen. Proses manajemen atau kaidah ini akan tergambar dari masing-masing fungsi yang ada di dalam manajemen. Adapun fungsi-fungsi dari manajemen yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses ini ditentukan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana melakukannya, serta dengan cara apa hal tersebut dilakukan. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses mengelompokkan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan dalam unit-unit. Tujuannya adalah supaya tertata dengan jelas antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta hubungan kerja dengan sebaik mungkin dalam bidangnya masing-masing. Yang ketiga yaitu pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan atau actuating ini menggerakkan atau melaksanakan proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Dalam menjalankan organisasi, para pimpinan atau manajer harus menggerakkan bawahannya atau para karyawan untuk mengerjakan pekerjaan yang telah ditentukan dengan cara memimpin, memberi perintah, memberi petunjuk, dan memberi motivasi. Yang keempat yaitu pengawas atau controlling. Pengawas adalah proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Jika dalam proses tersebut terjadi penyimpangan, maka akan segera dikendalikan. Poin yang kedua yaitu manajemen pembangunan proyek. Manajemen proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan menguasai pembangunan proyek dengan seefisien mungkin. Pembangunan proyek harus dapat menyusun rencana pelaksanaan proyek dengan mengkoordinasikan berbagai aktivitas atau kegiatan proyek dan penggunaan sumber daya agar secara fisik proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Untuk itu, perlu dibuat suatu bentuk organisasi agar program-program yang ada berjalan dengan lancar. Organisasi proyek merupakan suatu cara yang efektif untuk menyatukan orang dan sumber daya fisik yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu dengan waktu yang terbatas. Yang ketiga yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu konsep yang bertalian dengan kebijaksanaan, prosedur, dan praktek bagaimana mengelola atau mengukur orang dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Manajemen sumber daya manusia dapat dijabarkan dalam fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan fungsi operatif yang meliputi pengadaan, kompensasi, pengembangan, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat yaitu pengertian organisasi. Organisasi adalah sistem kegiatan yang terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan di bawah kekuasaan dari kepemimpinan. Organisasi ini merupakan organisasi yang dengan sengaja direncanakan dan strukturnya disusun dengan secara tegas. Struktur organisasi menggambarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian. Kemudian pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab tersebut, struktur organisasi akan mempermudah perusahaan melakukan pengendalian. Selain itu, struktur organisasi disusun untuk membantu pencapaian tujuan organisasi yang lebih efektif.
organisasi formal harus memiliki tujuan yang jelas agar tahu bagaimana menjalankan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang terakhir yaitu bentuk-bentuk organisasi. Dalam prakteknya, bentuk organisasi disesuaikan dengan bidang usaha yang dijalankan oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian juga disesuaikan dengan kebutuhan organisasi itu sendiri. Bentuk-bentuk organisasi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu bentuk organisasi yang ditinjau dari jumlah pimpinan puncak. Yang kedua yaitu bentuk organisasi berdasarkan hubungan-hubungan wewenangnya. Bentuk organisasi yang ditinjau dari jumlah pimpinan puncak itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, organisasi yang memiliki pimpinan puncak satu orang, contohnya seperti perusahaan perseorangan, yaitu seperti CV dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih dari satu orang, contohnya seperti perseroan terbatas atau firma, atau bisa juga PT dan perusahaan-perusahaan lainnya. Yang kedua yaitu bentuk organisasi berdasarkan hubungan-hubungan wewenangnya. Bentuk organisasi yang berdasarkan hubungan-hubungan wewenangnya dibagi menjadi tiga, yaitu wewenang lini, wewenang staf, dan wewenang fungsional. Wewenang lini adalah wewenang yang menimbulkan tanggung jawab atas tercapainya tujuan-tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu wewenang staf. Wewenang staf adalah wewenang yang membantu agar orang mempunyai wewenang lini. Maksudnya, wewenang staf itu adalah wewenang yang membantu seseorang agar mempunyai tanggung jawab terhadap tujuan-tujuan dari perusahaan. Yang ketiga yaitu wewenang fungsional. Wewenang fungsional adalah wewenang yang diberikan kepada seseorang atau departemen untuk dapat mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berada di departemen yang lain. Mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan mengenai aspek manajemen dan organisasi. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.